Kemuliaan bagimu ya Allah kami, kemuliaan bagimu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Dalam kesempatan sore ini ya Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami merendahkan diri kami untuk belajar firman kebenaran yang menuntun langkah hidup kami. Di dalam ajaran yang lurus, ibadah yang lurus, dan praktek hidup kami yang lurus. Oleh rahmat-Mu yang ilahi, tolonglah kami untuk mengerti bacaan kitab suci ini. Dan oleh Roh-Mu yang kudus, mampukan kami melakukan firman Tuhan kami di dalam hidup kami setiap hari, dalam keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, dan di masyarakat di mana Tuhan menempatkan kami. Oleh karena itu ya Kristus, kami menyerahkan ibadah kami sore ini ke dalam tangan kasih-Mu ya Allah Tritunggal Maha Kudus. Kemuliaan bagi-Mu ya Allah Tritunggal, Sang Bapa, Sang Anak, dan Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu, serta sepanjang segala abad. Amin. Silahkan duduk Ibu. Shalom. Selamat sore. Puji Tuhan, senang sekali bisa bertemu Bapak Ibu sekalian di kesempatan sore ini. Terima kasih Pak Pendeta Michael bersama dengan majelis yang
memberikan kesempatan lagi untuk saya melayani hari ini 2 kali, pagi dan sore. Ya, khotbah saya masih berkaitan dengan yang pagi, jadi masih ada hubungan. Dan sore ini kita melihat pengajaran Kristus di seputar Bait Allah. Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika Yesus dan para muridnya tiba di Yerusalem, berada di hadapan atau di dalam seputar lingkungan Bait Allah, maka imam-imam kepala dan ahli Taurat dan tua-tua itu datang berbicara kepada Kristus mengenai beberapa hal. Biasa kalau bicara ahli Taurat, bicara tua-tua agama Yahudi, ketika bertemu dengan Kristus, pasti yang dipertanyakan adalah hal yang menjebak. Berapa banyak orang Kristen yang masih punya karakter yang sama dengan ahli Taurat, yang kalau bertemu dengan rekan-rekan sesama Kristen, cenderung pertanyaannya menjebak, cenderung suka mengetes. Nah, itulah warna atau sifat orang Yahudi. Mengerti soal agama, tetapi tidak bisa melakukan, namun pinternya menjebak orang dengan pertanyaan. Nah, Kristus diperhadapkan dengan hal demikian. Maka tadi pagi saya sampaikan ke jemaat, ya, ada beberapa rekan-rekan hamba Tuhan yang ikut, mudah-mudahan jangan bosan. Yang tadi pagi dengar, masih ingat khotbah saya tadi pagi apa temanya? Hilang kabeh. Ya, ada yang ikut? Ini nggak ada, hanya pengerja yang ikut ya. Paling harus lali. Tadi pagi saya bicara teladan penderitaan Kristus sebagai teladan iman gereja. Nah, masih berhubungan dengan itu, bahwasanya sekarang ini kita masuk dalam minggu pekan suci, yaitu masa raya pertobatan, yaitu masa raya Prapaskah sebelum menyambut Paskah. Gereja mula-mula menyambutnya dengan ibadah puasa 40 hari sampai hari ini, dengan puasa, pantang, dan berderma atau membagi berkat buat orang yang membutuhkan. Dan kehidupan Kristen yang ada itu melewati yang namanya tadi pagi saya sampaikan apa? Padang gurun. Di padang gurun ada apa saja Bapak Ibu? Ular, pasir, panas, apalagi? Unta, apalagi? Kalajengking. Jadi di padang gurun itu merupakan gambaran suasana yang tidak mengenakan. Tapi Yesus Kristus, Daud, ketika mengalami masa sulit, kemana? Padang gurun. Ada apa di padang gurun? Nah, ternyata orang Kristen itu punya padang gurun dalam hidup, yaitu apa? Hatinya. Karena dari hati timbul segala macam. Nah, itulah sebabnya kenapa ketika Yesus ada di muka bumi selalu diperhadapkan dengan padang gurun. Demikian juga gereja. Karena apa? Seorang murid tidak akan lebih dari gurunya. Kalau gurunya menderita, orang Kristen pun akan melewati penderitaan. Sebelum kesini tadi Pak, saya ditelepon rekan di lapas Porong. Ya, karena saya ditanya bolak-balik kapan Pak ke lapas lagi. Bulan kemarin minggu pertama dengan tim diaspora gitu ya.
Karena salah satu pengerja diaspora itu adalah pengurus yayasan di STT Sabda Agung. Saudara Arius tahu itu ya. Jadi nanti disampaikan selamat dulu ya karena sudah lulus, tinggal wisuda. Kebetulan yang membimbing skripsinya saya. Jadi nilainya A ya, gitu ya. Haleluya. Iya, lagi judul skripsinya membahas mengenai GGP Harvest. Jadi A nilainya. Ya, telepon sama teman saya di sini nanti kurang lebih kalau udah Agustus Pak Randy atau September keluar. Dan di sini tuh muternya pasti soal fulus. Jadi Pak Randy di sini sulit sekali Pak. Saya ini betul-betul diuji imam Kristen yang sungguh-sungguh itu di sini. Karena ini yang telepon saya ini teman saya SMA. Bisa kan kamu bisa? Dan dulu terkenal teman saya ini tawaan kembang nih orang Jawa ngomong. Pacare akeh. Ancen ganteng gitu. Umurnya dengan saya lebih tua saya setahun. Dan dulunya seberang Pak. Tapi seketika masuk itu kok ikut ibadah. Waktu lihat saya khotbah dia mau dia pakai masker. Tapi aku lagi koncoku saya kelas 12 ilmu alam 1, dia ilmu alam 2. Temenan tadi baru ulang tahun hari ini. Di ulang tahun di penjara gitu Pak Ben. Jadi dia minta saya doakan nangis. Karena orang tuanya ninggalkan dia, istrinya ninggalkan dia. Saya bilang kamu punya Yesus yang hidup. Jadi kalau mengalami masa-masa padang gurun, jangan pernah tinggalkan Yesus. Karena masa padang gurun membuktikan mana yang cinta Tuhan dan mana yang tidak. Itu di mana? Di masa sulit. Apakah ketika dompetnya Bapak Ibu isinya cuma pati murah, tetap mengucap syukur? Amin. Ataukah mau mengucap syukur kalau warnanya merah? Gambarnya Soekarno Hatta. Haleluya. Tambah amin mana gitu ya. Tapi kalau isinya Kapitan Patimura, apakah bisa mengucap syukur? Amin. Saya ingat satu jemaat di komselnya di Harvest ya, di Pakis itu kumpul. Beliau ngomong walaupun 2.000 per hari Pak, saya tetap mengucap syukur. Itu saya sampaikan kemana-mana Pak. Dan banyak orang tersentuh bahwa saya pengen ketemu, ayo monggo kalau mau ikut di komselnya Harvest. Monggo kalau mau ikut, biar tahu pelayanan yang sungguh-sungguh seperti itu. Bahwa hidup Kristen tidak perlu berkat. Tapi ketika dalam penderitaan, apakah Bapak Ibu dan saya tetap setia? Amen. Maka pengajaran Kristus sore hari ini mengingatkan kepada kita tentang pentingnya kehidupan yang sungguh di dalam Kristus. Pengajaran pertama itu kita temukan di Injil Matius 21 ayat 23 sampai 27. Sebetulnya ada 8, tapi saya sampaikan 3 saja ya. Ake-ake. Belegen. Ini kalau jadi buku bisa jadi buku. Ya. Injil Matius pasal yang ke-21 ayat 23 sampai 27. Jadi kalau mau dibuat buku itu judulnya apa? Pengajaran Yesus seputar bait Allah. Ya, menjelang masa Paskah. Ayat 23, lalu Yesus masuk ke bait Allah dan ketika ia mengajar di situ datanglah siapa? Nah, tokoh-tokoh agama Yahudi ya, imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya apa? Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Jawab Yesus kepada mereka, aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia?
Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, kalau begitu mengapa kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, kami tidak tahu. Dan Yesus pun berkata kepada mereka, jika demikian aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Pengajaran pertama, kalau Bapak lihat dalam teks ini menunjukkan apa? Baptisan Yohanes. Kalau panjenengan mau belajar lebih dalam mengenai baptisan Yohanes, baptisan Yohanes ini berangkat dari mana? Sebetulnya baptisan Yohanes itu berangkat dari upacara orang Yahudi tentang pentahiran. Jadi orang Yahudi itu punya upacara pentahiran. Bahasa Arabnya wudu, bahasa Ibraninya mikweh. Makanya orang Yahudi kalau mau masuk rumah harus cuci tangan, cuci kaki, membasuh badan. Dan ciri khasnya adalah basah seluruhnya. Maka baptisan Kristen itu selang dalam sejarah gereja. Ya, kalau sekarang ada macam-macam ya urusan masing-masing gereja. Tapi kalau mau lihat sejarah baptisan itu penyelaman. Karena baptisan bukan hanya lambang, tapi baptisan bicara kematian dan kebangkitan Kristus. Itu Roma 6 ayat 1-4 jelaskan. Makanya gereja purba menjelaskan baptisan itu sakramen, bukan cuma lambang. Nah, baptisan Yohanes ini bicara baptisan pertobatan. Orang Yahudi gaya-gaya, koyok ruwo firman, gitu ya. Orang Kristen kan gitu gayanya, koyok ruwo firman. Bahkan kalau kita bicara dengan dia pakai ayat membantah kita. Kayak dia lebih tahu firman, lebih hebat dari pendetanya. Mungkin lebih hebat dari Pak Michael, dari Pak Randy gitu. Jadi kalau diberikan kekuatan, diberikan ini keliru. Dia lebih pintar dari kita para pendeta. Koyok ruwo. Tapi sebetulnya pertanyaan itu konyol. Makanya dia bingung sendiri kan. Nanti kalau kita jawab bukan, dipaitu ngake. Jawab iya. Yesus bilang apa? Apa kamu tidak percaya? Kan buntu sendiri dia. Kenapa? Batinnya gelap. Banyak orang Kristen melayani tapi batinnya gelap. Saya kalau hari Minggu pendeta, kalau Senin sampai Sabtu pendekar. Pendekar itu pendek mekar. Loh, kalau hari Minggu pendeta, maka Senin sampai Sabtu ya pendeta kan? Bapak juga yang bukan pendeta. Hari Minggu ibadah, hari ke gereja. Tapi Senin sampai Sabtu juga kita tetap orang Kristen toh? Ya. Apa jadi orang lain? Enggak. Kan tetap Kristen. Jangan nanti hari Minggu Kristen, Senin sampai Sabtu tan Kris. Apa tan Kris itu? Boten Kristen. Singkatannya tan Kris. Berarti di hari Minggu di gereja Kristen, di perusahaan juga Kristen, di pabrik juga Kristen, di masyarakat juga Kristen. Jangan hilang Kristennya. Nah, orang Yahudi coba-coba. Apa enggak percaya? Bingung sendiri. Makanya kenapa orang Kristen sejak kecil tapi hatinya gelap. Maka perjanjian baru, pengajaran Yesus itu bukan yang nampak, yang di dalam. Karena yang di dalam meluap keluar.
Makanya hati-hati dengan perkataan kita, karena yang kita katakan pastinya keluar dari mana? Pasti, walaupun bercanda, lu tidak bercanda itu. Meskipun bercanda, tapi keluar dari mana? Dari sini. Dan dalamnya hati siapa yang tahu? Ketoknya mesem-mesem, ya. Tapi dia juga tak totok ya. Siapa yang tahu hati? Ya kan? Maka pengajaran pertama yang Kristus mau sampaikan kepada orang Yahudi dan kepada kita adalah soal pertobatan. Jangan dianggap firman kok pertobatan. Memang kita sudah sempurna, belum kan? Ya. Berdosanya setiap detik loh kita ini. Sambil dengar khotbah ini kan bisa berdosa kan? Bisa. Tiap detik. Makanya kenapa pertobatan itu diminta setiap saat. Maka kan saya mesti bilang kalau saya berdoa, Tuhan Yesus Kristus Anak Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Kenapa? Karena setiap detik kita berdosa. Maka kalau bukan karena belas kasihan Tuhan, terus karena siapa? Terus kadang orang Kristen merasa sombong. Aku wis menang, wis merdeka, gak selingkuh, gak medok, gak main. Loh, hati-hati loh kalau begitu. Itu sombong rohani itu. Ya kan banyak orang kan aku wis gak kene. Loh iya, tapi hati-hati, setan itu pinter caranya. Kita bisa menang dari dosa A. Jangan berbangga, karena jangan-jangan itu damai sejahtera palsu dari iblis. Supaya apa? Dia menanamkan serangan yang kedua, yang lebih jahat. Begitu diserang, guling kita. Karena apa? Terlalu sombong, merasa sudah menang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Perangnya kapan? Ya perangnya kapan? Nang delok wong wedok ayu. Sudah punya istri cantik tapi masih lihat sampai di kelas kami kemarin ada satu mahasiswa itu ngomong begini, ya gara-gara itu katanya melihat istri orang itu kayak Indomie. Istrimu seleramu. Supermi dia. Ini kok rambutnya ya. Makanya waktu saya khotbah di Benjer, ini Benjer apa? Saya harusnya jadi Bali, cuman banjir Pak, jadi mundur Mei. Tapi sudah kering Pak yang sana ya. Waktu saya di Benjer, saya sampaikan ke jemaat juga, jangan pernah merasa diri baik-baik saja. Karena kalau merasa diri baik-baik saja, di situ setan pakai kita. Hati-hati. Karena setan mainnya bukan lagi pakai cara gendruwo, kuntilanak, enggak gitu. Pakai di sini sampai di sini. Katanya menang-menang, tapi punya inisiatif jahat. Nah itu kan setan itu. Makanya kenapa pertobatan penting setiap saat Kristus katakan dalam teks ini. Karena apa? Yesus tahu hati mereka, tahu. Nah, nanti bicara hati ini. Kenapa dikatakan kok Yesus bilang percaya baptisan Yohanes? Karena mereka tidak pernah bertobat. Mereka selalu mempertanyakan Yesus, tanya Yesus kan banyak gitu. Kenapa sih orang Kristen ini? Kenapa kalau sudah soal Yesus selalu kok viral? Ya, betul ya, ya. Kenapa kalau kita ngomong Yesus selalu viral? Teman saya itu yang di penjara ini, yang sudah masuk Kristen ini, saya itu dulu keren di SMA, zaman kita dulu SMA. Itu kalau saya nyebut, kalau ada orang nyebut nama Yesus, saya nyebut bencinya bukan main. Tak bilang kok sekarang jatuh cinta tau? Iya. Maka saya bilang jangan pernah benci Tuhan Yesus. Engkau jatuh cinta, kepencut, tenang kok. Iya. Nah terus dia juga dapat pengalaman juga, temannya juga begitu. Banyak-banyak. Nah, teman saya bilang aku gak macam-macam ngomong, cuma satu. Hati-hati kepencut.
Kok jatuh cinta pada Tuhan Yesus? Kapok kenapa? Jatuh cinta akhirnya sama Tuhan Yesus. Dan dia bilang, saya di penjara ini, setiap kali saya doa minta Tuhan kasih, Tuhan sediakan. Dan saya bilang, berarti Tuhan sediakan atau bisa? Padahal baru batin, lapar saya Tuhan dapat berkat Pak. Tiba-tiba dia ngasih, ayo bareng-bareng makan bakso. Padahal tidak punya uang sedikit. Pertobatan. Bilang ke teman kanan kirinya, jangan bosan loh pertobatan setiap saat. Kenapa? Karena kita setiap saat berdoa. Dengan kita mengatakan Tuhan Yesus anak Allah kasihanilah aku yang berdosa. Kenapa? Karena setiap saat aku berdosa. Kalau kita bisa hidup hari ini, itu anugerah Tuhan. Maka setiap pagi kalau kita berdoa itu kan mesti doanya begini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini aku bisa bangun karena Engkau tidak murka kepadaku. Nah coba kalau Tuhan murka sama kita, bisa hidup kita? Buyar. Masih bisa nafas sama jenengan? Maka selagi ada nafas, terus hidup dalam pertobatan. Pengajaran kedua. Ngantuk, betul? Betul ya? Makanya Bapak Gereja yang bernama Jana Suci Ishak dari Syria mengatakan begini, diberkatilah orang yang mengenal kelemahan dirinya sendiri. Karena pengetahuan akan hal ini akan menjadi dasar, akar, dan awal dari segala kebaikan. Tidak usah urusi dosa orang lain, urusi dosa kita sendiri. Menangislah untuk dosa kita sendiri setiap hari. Kenapa kita nggak bertumbuh menjadi Kristen pancet aja? Karena suka ngurusi dosa orang lain. Ini kurang ini. Tadi pagi saya sampaikan, berhenti mengkritik orang, tapi kritik diri sendiri. Yes. Sudahkah saya benar di hadapan Tuhan? Itu aja sudah, setiap hari. Kalau Bapak Ibu setiap hari seperti itu, maka dengan orang pasti beres. Karena apa? Tidak ada hati yang pahit. Ketemu orang meskipun dia jengkel, tetap senyum, tulus. Nggak shalom tapi nyimpen. Hati-hati gue. Tak bendo, nah itu. Soalnya mangkel lah. Utang rambayan, nah utang mana? Kita ini kan paling mangkel nih utang rambayan. Terus duduk di depan gereja gayane haleluya, haleluya. Utang gak bayar. Ini lupa, apa bayar utang itu? Bayar doa nang gereja, melayani. Makanya sampai duduknya nggak mau di depan apa ono codot nang arep. Di sini ada codot, nggak ada ya? Ya begitu ya. Sampai enggak, kenapa saking pahit hati. Nah, daripada kita kepahitan, Bapak Ibu, lebih baik makan sago bebek lah. Itu kalau ngurusi orang, makanya menangislah untuk dosa kita sendiri, tidak usah dosa orang lain, urusannya sama Tuhan. Kalau kita beres di hadapan Tuhan, sama orang ya beres, hatinya bersih, tidak gelap. Ketemu yang saya punya bapak rohani, itu luar biasa, tapi sudah dipanggil Tuhan Pak, yang lalu kena COVID karena punya diabetes. Ya. Itu kalau saya lihat teladan imannya beliau, itu ketemu mereka yang memusuhi, tidak ada sakit hatinya kalau ketemu, ya shalom sehat ya. Sekalipun orang ini pernah nggak suka sama dia. Gereja kami Injil dulu jemaatnya banyak Pak, tapi dihasut. Yang menghasut apa? Pendeta-pendeta. Jemaat yang sampai 200 dengan sekolah minggu 100 anak. Itu habis, sekarang tinggal 10 orang. Siapa yang menghasut? Pendeta-pendeta, orang-orang kita sendiri.
difitnah selingkuh lah, difitnah sampai yang datang ke gereja kami waktu itu orang-orang sekarang bawa Arab dari seberang mau ke gereja begitu. Tapi beliau sampai meninggalnya orang-orang yang nggak suka sama beliau ini, itu beliau datangi satu-satu, didoakan dan tidak ada benci sedikit. Hatinya terang karena ada Kristus. Amen. Gitu. Nah, kalau kita ketemu orang yang menjadi kamu lihat kulit muter aja. Betul ya, gitu ya. Bagaimana Pak? Terus kudu aja mau bendo ini, tak tutup aja kudu aja. Timbang tak tutup aku melewat pinggir aja gitu. Tapi itulah latihan rohaninya. Abot memang karena Yesus bilang apa? Jalannya sempit, pintunya sesat. Maka saya bilang ke teman-teman yang di lapas itu, masih mau percaya Yesus? Angel dalamnya, berjuang di dalamnya loh, latihan rohani loh. Maka saya bilang kenapa orang Kristen kalau untuk kerjaan berani lembur sampai malam, tidak tidur kadang. Tapi kalau untuk Tuhan, kenapa tidak mau lembur? Latihan rohani. Gitu kan? Kadang nggak fair atau? Padahal hidup kita ini kan adalah hidup yang jasmani dan rohani. Dan yang rohani mempengaruhi yang jasmani. Kalau giat di tempat kerja, maka giat juga untuk apa? Melakukan firman. Kenapa kok dikerjakan sampai lembur mau? Demi cuan-cuanan. Ini cuannya gede Pak, cekiau, idiopan. Jale. Sekan terakhir sele, kan repot. Kalau sele ya, game over. Kalau sepe enak ya. Sepe itu apa? 400 ya, 400.000 ya. Sepeku 450 gitu ya. Enak duitnya tuh. Siapa sih agak duit? Loroe untuk duit paras. Bukan. Baca firman pakai kacamata, kok gak ketok tulisannya? Dia bilang duit gak ada kacamata padang. Makanya Bapak Gereja Justin Parfu bilang tadi baru saya sampaikan, untuk uang itu orang mau berjuang sampai luar angkasa sekalipun. Tapi kalau untuk mencari iman yang benar, sedikit yang berjuang. Untuk hidup dalam pertobatan, sedikit yang berjuang. Apa Kristen lokot bani paling Pak Randy Simpol Bas bosan nih kalau puasanya udah karep. Karena bukan saya yang dicari kan, Tuhan Yesus yang saya sampaikan. Tetap ya wes gitu. Wong saya nyampaikan firman, apa saya nyampaikan yang salah? Kan enggak tahu. Wong ini firman Tuhan semua. Maka Kristus menegaskan, boleh hebat imam-imam kepala luar biasa kalian, tapi hatimu gelap. Maka itu adalah pengajaran kedua. Jam 5:10. Oh burung. Kuat apa ibu? Matius 21 ayat 28 sampai 32. Monggo. Perumpamaan tentang dua orang anak. Tetapi apakah pendapatmu? Ya ayat 28 tentang ini, seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Jawab anak itu, baik Bapak, tetapi ia tidak hingga inggih orang 30. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, aku tidak mau. Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut cukai kecuali Rafael. Ya. Tahu Rafael ya? Saya waktu khotbah ini langsung pemungut cukai kecuali Rafael
Dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu. Nah, Yohanes kan terkait dengan ayat tadi perikop sebelumnya. Tetapi pemungut cukai dan perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal. Dan kamu tidak juga percaya kepada Yohanes yang membuka jalan keselamatan kepada Kristus. Nah, sudah dengar firman bolak-balik, ya pancen aja. Ya itu. Maka pengajaran Kristus kedua di teks ini menekankan kerendahan hati. Ini hal sepele. Biasanya khotbah tidak sulit-sulit ya. Pertobatan, yang kedua kerendahan. Angel loh itu. Sulit loh itu. Ngomong pertobatan. Dari pagi Pak Heri, sulit Pak Heri. Itu pada orang nggak? Iya betul sulit Pak. Makanya saya bilang lagi, masih percaya Yesus. Masih mau ikut Yesus. Sulit loh. Nggak apa-apa. Dilalui. Masih Kristen semua? Amin. Ya. Sekali lagi, masih Kristen? Amin. Masih mau ikut Yesus? Amin. Puji Tuhan. Ialah jadi sesuai iman apa itu? Itu harta berharga loh menjadi orang percaya itu. Harta berharga. Karena saya bilang ke teman saya, nek wis percaya Yesus wis melok Yesus terus. Jangan pergi ke yang lain. Bisa bayangkan tidak ratap dan kertak gigi itu seperti apa? Kegelapan yang paling gelap. Bapak Ibu kalau cari tidur terus mati lampu, kalau tidak kuat gelap biasanya kan sesek, kalau nggak itu takut ya. Bayangkan ini gelapnya selamanya, bisa bayangkan tidak? Makanya gelapnya itu diikuti ratapan dan kertakan gigi, berarti penderitaan yang tidak bisa digambarkan. Kan sama Bapak Ibu. Makanya percaya Yesus, jangan seberat apapun hidupmu, percaya Tuhan Yesus. Tapi kadang karena hatinya sudah gelap, seperti kata Yesus, kamu melihatnya, mendengarnya, namun tidak pernah menyesal dan tidak mau percaya. Maka bersyukurlah Bapak Ibu yang percaya Yesus hari ini. Jangan pernah tinggalkan Yesus seberat apapun hidup kita. Karena nanti lebih berat. Kenapa? Kegelapan yang paling gelap, ratap dan kertak gigi. Tidak bisa dibayangkan. Maka Bapak Ibu, kalau kita melihat di sini, ini peringatan keras bagi mereka yang merasa diri baik-baik saja seperti ini. Bahkan hebatnya malah pemungut cukai dan perempuan sundal, mohon maaf, yang percaya. Oke, saya waktu di lapas itu, saya bilang pemungut cukai. Mereka bilang kecuali Rafael. Rafael yang apanya Mario, ya, kan pajak toh. Ya. Hanya pemungut cukai kecuali Rafael. Teman-teman lapas itu, keras-keras ngomong. Malah mereka yang percaya. Ironis kan? Ironis apa ya? Cek ke baju deh itu. Kalian yang ngerti hukum, ngerti agama, nggak mau percaya Yohanes. Malah mau cukai dan mohon maaf perempuan sudah yang nggak pernah dibayangkan malah percaya, itu kan aneh tuh. Maka itu dikatakan yang terdahulu menjadi yang terkemudian dan yang terkemudian menjadi yang wale akhirnya. Nah, biarlah Bapak Ibu dan saya di minggu-minggu Prapaskah ini tetap ada dalam kerendahan hati. Kami sudah diuji banyak yang tentang kerendahan hati. Besok Senin kami ada musyawarah wilayah Pak, PKLI di Gereja Betanin. Jam pagi ya, pemilihan pengurus itu juga cukup padat. Dan padatnya itu bukan padat masalah acaranya, padatnya masalah batin.
Bapak Ibu tetap dalam Tuhan saja. Yes. Ya doakan Pak Michael terus supaya sehat kuat mengajar yang benar. Iya toh? Nggak sojok bela-bela semua. Tapi Bapak Ibu yang kalau sore mau datang monggo, silakan sore. Yang sore di Betani Manyar saya jam 6 itu KKR-nya. Silakan kalau hadir dari Harvest, kan Harvest GBP kan juga di PGRI ya Pak. Anggotanya ya. Iya. Nah, bisa hadir karena Bapak Ibu juga anggota kita di PGRI. Ya, bisa saja bilang pendeta itu saja. Biar Tuhan Yesus saja. Saya itu cerminan buat saya ya, karena supaya saya jadi pendeta yang benar. Jadi kalau ada masalah-masalah gonjang-ganjing pasti saya kembali ke saya supaya saya jadi pendeta yang benar. Walaupun wadahnya wadah Kristen belum tentu boleh kan. Saya tanya. Maka kenapa Kristus mengajarkan kerendahan? Bagaimana sesama Kristen, sesama hamba Tuhan saling mengolok, saling menyerang, itu ngeri. Bapak Ibu, yuk. Lebih baik Bapak Ibu jadi jemaat biasa tapi setia sama Tuhan. Sungguh-sungguh. Doakan Pak Gembala, doakan semua pekerja untuk tetap dalam jalan Tuhan. Itu yang kami perlukan dari jemaat. Doakan Pak Randy, doakan Pak Michael untuk menjadi pendeta yang terus ada dalam jalan Tuhan. Karena ngerti. Ini apa yang dulu kok munafik gampang nanti tampil jemaat. Tapi di sana, di sini enggak, di sini mau. Baik semua. Kok jangan gak ada yang ngaku juga. Yang di sini baik semua karena kita semua belajar. Ada yang sempurna kan tidak ada. Termasuk saya ini kan masih berdosa semua. Tapi kita berjalan terus dalam kerendahan. Mau terus semangat ya Ibu ya? 5/4. Yang terakhir. Terus. Lembur. Ayat 33 sampai 46. Saya tak lama dari bagaimana juga cepat toh ya, daripada yang ikut saya makanya cepat lama. Yang penting intinya dapat. Ya. Tadi yang pertama saya ulang lagi. Pengajaran pertama pinter luar biasa kali yang kedua Rendahan hati. yang ketiga ini saya tak ngomong ya sebentar 33 sampai 46 masih Matius 21 ya. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain dan melempari yang lain pula dengan batu. Hamba-hamba yang pertama ya, yang dibunuh. Terus 36. Kemudian Tuhan menyuruh pula hamba-hamba yang lain yang lebih banyak daripada yang semula, tetapi mereka diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Ada hamba-hamba yang kedua. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya anakku akan mereka sekali. Hamba yang pertama tak banyak ya, yang kedua banyak, yang terakhir apa? Anaknya. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan.
dan bangsa itu siapa? Bangsa di luar Israel. Siapa itu? Ya kita. Nah. Ya. Dan barang siapa jatuh atas batu itu ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu dia akan rapuh. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa mereka lah yang lagi dong mereka ya. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak karena orang banyak itu menganggap nabi. Pengajaran ketiga, hati-hati dengan kesombongan batin. Tidak kelihatan dan biasa dibungkus dengan hal yang rohani. Biasa kalau kita mau kumpul cerita-cerita, kadang merucut ceritanya agak sombong. Ya kan? Lali itu Tuhan yang besar. Tapi sudah kesenangan cerita kadang mulai sombong. Lihat koncone cerita kene gak gelem kalah. Lihat koncone ngei foto nang grup kene melok gawe foto. Pelayanan ini mangan nang kene. Wah, itu kan? Hati-hati loh kesombongan batin loh. Kecil tapi bahaya itu kalau dikipas-kipas terus. Kipas terus. Kadang-kadang boom. Seorang yang rendah hati akan membawanya pada kewaspadaan dan kesombongan batin, sehingga Tuhan Yesus menggambarkan hal ini dalam penggarap daging anggur. Hamba-hamba pertama itu siapa? Para nabi kan? Hamba-hamba kedua juga para nabi. Bagaimana banyak Israel membunuh nabi-nabi. Dan anaknya siapa? Itu Kristus kan? Sampai Kristus pun diutus kepada siapa? Kepada Israel, disalibkan. Maka ketika Tuhan, nah itu bicara mengenai apa? Penghakiman terakhir. Ketika sang hakim itu datang, dia akan membinasakan saya. Mana Kristen kambing, mana Kristen domba. Dan Pak Ibu hati-hati ya. Sekarang banyak orang Kristen itu bukan serigala berbulu domba saja, tapi serigala yang terluka. Nah ini hati-hati. Saya belajar banyak dari pengalaman menjadi hamba Tuhan ya. Hati-hati dengan serigala yang terluka. Kalau serigala berbulu domba itu kan halus gitu Pak Ibu. Halus, masih kelihatan menik-menik gitu. Kinyis-kinyis, imut-imut, padahal amit-amit. Tapi kalau sudah serigala terluka, itu dia terang-terangan dia serigala dan luka. Dan ketika kita sentuh lukanya, dia akan bangkit mencabik kita. Hati-hati. Karena pada kesombongan batin. Kristus memberikan pengajaran yang lengkap untuk kita di masa prapaskah ini. Mari kita merenungkan kembali. Karena kesombongan batin itu dosa terbesar. Melebihi dosa selingkuh, dosa LGBT, dosa macam-macam. Kalau perzinahan, perselingkuhan, LGBT kelihatan. Tapi kesombongan batin tidak kelihatan. Di dalam. Dan itu kenajisan di mata Allah. Semua dosa diawali dari mana? Hati lah. Dan yang paling besar apa? Sombong rohani. Nah kelihatan. Halus tapi mematikan. Bahkan bisa membunuh orang melalui apa? Perkataan. Kenapa? Sombong, arogan. Ya kan hanya karena perkataan orang sakit hati, kecewa. Bahkan ada satu jemaat di satu gereja sampai pindah menjadi pahit dengan ucapan orang Kristen. Dulu saya gereja apa? Tapi sekarang saya saksi Yehova. Kenapa? Pahit dengan omongannya orang Kristen. Ngeri ya? Masih mau ikut Yesus? Itulah sebabnya Bapak Ibu, Daud berdoa kepada Allah dalam Mazmur 19. Jauhkan daripadaku hati yang sombong. Maka mintalah senantiasa Bapak Ibu kepada Tuhan Yesus Kristus Tuhan, Anak Allah, kasihanilah aku yang berdosa. Karena setiap saat kita memerlukan Tuhan. Maka lebih baik banyak diam dan banyak berdoa. Karena dengan banyak diam dan banyak berdoa akan menuntun Bapak Ibu kepada hidup yang sesungguhnya. Tidak perlu hebat dengan orang. Mungkin sederhana,
tapi hatinya bersih karena Yesus. Mari kita belajar Bapak Ibu di minggu pertobatan ini. Pentingnya bertobat setiap saat, pentingnya kerendahan hati dan mewaspadai kesombongan batin. Roh Kudus yang menolong kita semua sehingga GKP Harvest menjadi berkat, menjadi orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang selalu dalam pertobatan, dan orang-orang yang mewaspadai kesombongan batin. Sehingga Bapak Ibu perlu dengan syukur setiap saat dalam hidup ini. Walaupun mungkin secara manusia kurang, tetapi yang ada hati syukur. Kenapa? Hatinya bersih di hadapan Tuhan dan sesama. Allah Tritunggal Maha Kudus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Anak, dan Sang Roh Kudus. Berkat-Mu menyertai kami ya Tuhan. Bapak Pendeta Michael Wasidi bersama dengan ibu, anak-anak, bahkan juga bersama dengan majelis pengurus GKP Harvest dan jemaat Tuhan yang boleh bersekutu bersama di gereja ini. Baik ibadah pagi tadi maupun sore ini, Tuhan memberkati, menolong kami, bahkan setiap komsel-komsel yang ada yang dibina. Tuhan, mohon belas kasihan-Mu untuk kami tetap ada di dalam pertobatan, kerendahan hati senantiasa. Tolong kami ya Roh Kudus, berkat-Mu menyertai setiap kami semua dalam menjalani hidup yang sulit ini bersama dengan Tuhan. Berkat-Mu menyertai juga pelayan Tuhan yang melayani sepanjang hari ini, baik musik, pujian, pelayan firman, hamba-hamba-Mu, penerima tamu, bahkan jemaat, bahkan juga pemandu proyektor LCD, sound system, bahkan usaha pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati Tuhan semua orang yang bekerja, bahkan kafe yang ada, mohon belas kasihan Tuhan melawat mereka semua dengan kasih-Mu yang agung itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk kesempatan hari Minggu ini. Tuhan menolong kami memasuki minggu kerja yang baru ke depan ini dengan kekuatan yang daripada-Mu. Di nama Sang Bapa, Sang Anak, dan Sang Roh Kudus. Amin.